Halo cuy, assalamualaikum cuy. Oke cuy, apa kabar cuy? Semoga sehat selalu, amin. Oke cuy, di video kali ini gue mau lanjutin episode dari upgrade part metal ya, versi gue. Jadi yang untuk di episode kali ini gue bakal menjelaskan gimana caranya nyeting link roadnya, terus intinya finishing goal dari upgrade part metal yang di part 1. Jadi yang ini kan episode part kedua. Oke kalau gitu. Jadi ini udah kit gue yang ini, yang kemarin itu kan, yang kemarin lah copot. Yang kemarin setelah di upgrade part metal ini udah ini sudah gue cobain dan udah oke lah, udah cukup, udah lumayan. Dan di video kali ini gue mau jelasin gimana caranya nyeting link load-nya, terus cara kan gue pakai link load adjuster ya, jadi gimana caranya biar si moodnya tuh nggak kendoran, nggak settingannya nggak berubah kayak gitu. Oke cuy, ini mau gue singkirin dulu, mau gue pindah-pindah dulu versinya. Ini kebetulan nih versinya teman-teman gue, yang ini punyanya JJ ya, ini lagi mau ganti electrical cuy, kayak ini PC boardnya karena dia mati itu sama baterai set, pokoknya ganti electrical karena dia mati. Kita pindahin dulu. Oke ya, terus yang ini tuh punya temen gue juga, ini punya ownernya bengkel Home 13 Tech. Jadi ini sebenarnya mobil cuma kendala di baterainya aja cuy. Jadi baterai yang sebelumnya dia udah ngedrop, jadi lobet-lobetan gitu. Jadi kalau dipakai jalan dia mati, Nah kemarin udah dicobain pakai baterai punya gua, ini udah nyala normal lagi. Ini NM82 Land Cruiser pickup. Oke, kita taruh di sini dulu. Oke cuy, ini dia cuy kitnya cuy yang mau bakal kita bahas ya. Kit gue ya, nih bakal jadi kit kesayangan gue nih ya. Kita pindahin dulu ini barang-barang yang menghalangi. Oke, kita geser dulu lebih dekat. Kita geser lebih dekat biar kelihatan jelas. Oke cuy, oke cuy, kita lanjut. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas gimana cara nyeting si link loadnya ini. Oke, jadi yang langkah pertama kita harus nyeting itu, kita harus nyeting dalam keadaan body cellnya tuh terpasang kayak gini cuy, kayak gitu. Terus langkah awal gimana? Oke, gue mau ngejelasin ini dulu ya, si link rootnya dulu itu ya, fungsi link rootnya ini. Gimana ya? Ini kali ya. Oke deh, ini deh. Nah enak nih kayaknya nih. Ini enak kali ya. Oke, aman ya. Oke cuy, jadi ini dari setiap link root ini tuh dia punya perannya masing-masing ya, dari setiap sepasang ini link root ini. Oke, jadi yang gue mau jelasin dulu link root yang bawah atau bottom link root ya kan. Oke, ini bottom link root ini yang di bawah, yang kesini, ini fungsinya itu untuk maju mundurin gardan, posisi gardan cuy. Jadi kayak gardan mau maju atau mau mundur kayak gitu. Dan juga untuk kayak apa ya, bisa dibilang tuh dia untuk miring derajat, atau bisa dibilang kayak caster ya, mungkin caster ya, bisa dibilang caster dari si gardan
kayak gitu cuy. Oke, jadi fungsi yang ini itu untuk maju mundurin si gardan kayak gitu cuy, sama buat miringin sudut casternya gitu. Jadi kayak misalkan gardannya ini mau agak miring ke atas, nah ini yang disetel, atau mau agak miring ke bawah, ini yang disetel kayak gitu cuy. Oke, fix ya. Oke, terus yang ini cuy, yang upper link root, yang ini nih, yang di dalam, yang di atas. Oke, yang di atas ini fungsinya itu untuk ini cuy, nyetel posisi gardan atau ban tuh dia pas di tengah-tengah lah intinya gitu. Jadi kalau misalkan dia tuh pokoknya nyetel ke kanan ke kiri, posisi gardan, posisi ban ke kanan ke kiri gitu cuy. Jadi kalau misalkan ban agak ke kanan gitu kan, gardannya agak ke kanan, kita tinggal kencengin yang ini, kita tarik yang sebelah kiri biar gardannya tuh dia narik ke kiri, set kayak gitu cuy. Kalau terlalu kiri berarti kita tinggal tarik yang kanan, set kayak gitu. Nah, tapi jangan lupa juga cuy, itu harus pas tengah-tengah ya. Itu ntar mungkin nanti belakangan ya. Oke, intinya gitu. Terus juga dia berfungsi untuk ya untuk nyetel itu tadi apa, sudut caster juga dia berpengaruh juga cuy, tapi nggak terlalu signifikan. Yang disignifikan itu untuk sudut caster yang ini kayak gitu cuy. Kalau ini itu lebih berpengaruh ke posisi gardan, center enggaknya ke kanan ke kiri gitu. Oke, udah jelas ya cuy ya. Oke, jadi tips juga buat teman-teman yang mau masang gardan link root yang model adjuster kayak gini, itu kalian pas masang ya, itu tuh dalam keadaan posisi paling pendek semua cuy. Jadi posisi setelan paling mentok semua, paling pendek pas posisi keadaan memasangnya. Agar apa cuy? Agar pas kalian setel tuh tinggal kendorin buat manjatin atau kencengin untuk mendekin. Soalnya kalau nanti yang misalkan pas masangnya yang ini dia ada space gitu kan, terus yang ini udah mentok, nah kalian pas mau kencengin yang ini tuh susah cuy, karena di sini udah mentok kayak gitu cuy. Misalkan mau nyetel tuh karena di sini udah mentok, udah nggak bisa. Jadi masangnya itu harus dalam posisi ini rapat semua, nggak ada celah-celah kayak gini, nggak ada celah kayak gini. Ini harus posisi rapat semua cuy, rapat semua kayak gitu. Oke ya, thanks ya. Oke cuy. Terus yang kemarin cuy, ini udah gue pakai ring. Nah di sini, jadi gue pas beli link root ini tuh gue nggak dapet ringnya cuy. Jadi ini gue ring dapet minta dari teman gue itu ya, yang punya si owner ini nih, Land Cruiser. Ini tuh kalau nggak salah ring sini cuy, ring di sini nih, kanakal ini nih, kayak gitu tuh. Ring itu bisa sampai masuk ke sini, bisa, cuma agak kendor dikit aja, nggak ngepres banget kayak gitu cuy. Nah terus untuk shockbreaker udah ya, udah. Oh iya nih, shockbreaker ini gue tambah ring cuy, kelihatan nggak ya? Oke bentar, coba gue center. Nah itu dia nih, ini shockbreaker gue tambah ring cuy. Soalnya kenapa? Kalau nggak ditambah ring cuy, ini mentok, shockbreaker mentok. Nah mengakibatkan dia jadi seret, nanti jadi geraknya tuh dia nggak leluasa gitu cuy. Gue tambahin ring, kecuali masang paling bawah itu nggak usah ditambah ring, nggak apa-apa, soalnya dia mentok di tabung ininya kayak gitu. Soalnya gue mau katasin, gue mau paling atas, gue pakai paling atas kayak gitu cuy. Jadi gue tambah ring 1 biji, 1 lembar ya, sekitar tebal itu sekitar 1 mili atau 0,5 mili gitu lah, kayak gitu satu. Oke, fix udah ya. Terus untuk udah nggak ada lagi. Nah untuk yang depan cuy, yang depan sama aja, si nyeting gardan ini sama aja, cuma kalau kalian pakai ini cuy, nah kalau kalian pakai link base yang model ini cuy, ini nih, ini tuh terlalu tinggi cuy ya, lebih tinggi dari standarnya yang plastik. Jadi si ini tuh mentok cuy, servo ke atas. Nah tuh mentok deh cuy. Tapi kalau untuk travel miring dia enggak, no, aman, cuma mentok dikit lah. Ini bahaya cuy, itu kan dia berkendor ya, kayak gitu. Jadi ini mengganggu travel si gardan ya.
kayak gitu. Terus gimana solusinya? Solusinya ini kita si base beamnya ini kita ganti yang metal cuy, yang model coak kayak gini nih. Ini kebetulan gue udah beli ya, ini ya. Nah ini model coak gini, jadi nanti si servonya tuh masuk ke dalam, udah mentok kayak gitu cuy. Kecuali ada yang model lain cuy, pakai yang punyanya MN82 kalau nggak salah, dia lebih pendek si link base nya cuy, kayak gitu. Link base ini lebih pendek. Oke, ini udah nggak ada kendala, udah nggak ada ya, sama aja sih. Depan juga, ini juga sama, yang depan gue tambahin ring di shockbreakernya cuy. Oke, bisa kalian lihat nih, gue tambahin ring biar nggak mentok tuh cuy, jadi dia bisa luasa. Hal wajib nih cuy, ini nggak boleh macet seret ya cuy, kayak gitu cuy. Oke, terus begini dia kondisinya cuy. Untuk cara nyetel ini sama aja cuy, ini depan juga sama, ini buat nyetel kanan kirinya, center enggaknya, terus ini buat maju mundurnya kayak gitu cuy, sama sudut caster cuy. Oke, terus cara nyetingnya gimana? Gini cuy, cara nyetingnya tuh lumayan gampang ya cuy. Caranya gini cuy, nah body dipasang cuy, terus posisinya ini kan posisi roda terus di tengah-tengah antara ini kan fender spakbor. Caranya gini cuy, set. Nah ini untuk ini ya, maju mundurnya, untuk nyetar maju mundurnya. Nah, kayak gini cuy caranya cuy. Nah ini untuk jadi patokan kayak gitu cuy. Jadi misalkan si rodanya agak ke belakang, itu tinggal ditarik yang ini cuy, ditarik yang ini, karena ini buat nyetel maju mundur kayak gitu cuy. Ditarik yang ini kencengin, set, nanti dia akan otomatis maju, tek. Ini akan banyak, akan otomatis maju, tek kayak gitu cuy, sampai dapet tengahnya cuy, sampai dapet tengah posisi si roda kayak gini cuy. Nah pasti tengah-tengah gini cuy, kayak gitu cuy. Jadi kalau terlalu ke depan nanti tinggal kendorin aja cuy, kayak gitu. Ini nyetelnya wajib dalam keadaan kayak gini cuy, pokoknya dalam keadaan pernya tuh kepres kayak gitu cuy, dalam keadaan press atau dalam keadaan tertekan gini ya. Soalnya kenapa, kalau dalam keadaan begini pas berdiri begini, nanti dia tuh kan dia di tengah nih, tapi nanti pas dia ngayun ke atas gitu, atau dia kayak gini ke atas gitu, nanti dia pasti agak ketarik cuy, agak berubah kayak gitu cuy. Pasti dia agak bisa agak maju dikit kayak gini kan nih, dia posisi berdiri ini agak maju dikit kayak gitu, tapi nggak apa-apa. Nah kalau gue patokannya di sini kayak gitu cuy. Nah terus itu untuk posisi maju mundur cuy ya. Yang depan juga sama, cuy, yang depan juga sama tuh, dalam keadaan ngepres ya, dia harus pas di tengah-tengah dan keadaan rodanya lurus kayak gitu cuy. Tapi kalau saran gue sih untuk yang depan ini kasih agak maju dikit aja cuy, soalnya biar kenapa, kalau ini terlalu kalau posisinya agak di belakang, dia itu kan mobil off-road itu kan dia tanjakan tinggi-tinggi gini ya gitu kan, tanjakannya tinggi-tinggi gitu kan. Jadi biar agak ke depan tuh dia biar nggak mentok si ininya, si bumper itu nggak mentok ke tanjakan curamnya gitulah atau ke apa. Jadi biar rodanya tuh udah bisa langsung napak di tanjakannya gitu. Kalau di belakang kan dia nanti mentok duluan si ininya, bumpernya kayak gitu. Jadi agak dimajuin dikit sih kalau menurut gue ya, kalau setelan gue gitu ya. Kayak gue kan agak maju dikit nih gitu ya, tapi masih cocok, masih nggak terlalu kelihatan banget. Oke, itu untuk nyetel yang maju mundurnya cuy. Jadi untuk maju mundurnya itu kita nyeting yang ini cuy, bottom link rod yang bawah. Oke, terus untuk nyeting kanan kirinya, senternya cuy, gardan. Oke, ingat ya, kalau untuk yang gardan yang caranya gimana, gini cuy. Nah ini kita dari belakang gini cuy, senternya jadi nah, jadi
untuk yang nyeting ini kanan kiri rodanya itu kita juga dalam posisi bodinya ditekan cuy. Nah kita ukur ini keluarnya berapa senti sama yang kanan juga. Nah kayak gitu cuy, berapa senti gitu cuy. Nah kayak gitu sambil lihat dari belakang gini cuy, kayak gitu udah pasti tengah-tengah belum gitu. Kalau misalkan dia gardannya agak ke kiri, nah berarti kita tarik yang sebelah kanan cuy, si link root yang bunyi lenternya. Nah si link root yang ini, upper link rootnya yang atas kita kencengin yang ini cuy, set dikit-dikit, nanti dia akan ketarik ke kiri, akan tarik ke kanan, maksudnya akan tarik ke kanan, set dia akan geser ke sebelah kanan. Tapi dilihat juga cuy, biasanya settingan yang ini juga ikut berubah, yang posisi maju mundur dia akan ikut berubah juga. Nah jadi kalau saran gua nih ya, yang gampang itu kita cari titik center gardannya dulu, kayak gitu nih, yang kirinya yang paling enak sih menurut gua ya, kayak gitu cuy. Cari yang titik center gardannya dulu. Nah baru kita setel yang maju mundurnya cuy, maju mundur posisi gardan, kayak gitu cuy. Terus apalagi ya, oke udah gitu aja, simple sih cuy, gampang cuy, cuma harus pelan-pelan, emang harus dikit-dikit. Soalnya kalau kita geser yang ini, yang lain ikut menyesuaikan, kayak gitu biasanya cuy. Dan setelah udah dapat settingan semuanya, kita jangan lupa dikencengin cuy, baut-bautnya cuy. Si baut-baut ini dikenceng-kencengin cuy, pakai kunci ya, kuncinya ukuran 5,5 mili ini cuy. Ada gue beli kuncinya, ini dia, pakai ini 5,5 mili. Terus apa ya, oh iya, terus posisi gardan juga ini yang belakang ini gue sengaja ini ya, casternya agak gue naikin. Nah tuh nih, dia posisinya tuh agak ini garden asli kan di pinion nih, dia agak begini ke atas gitu. Kenapa? Karena biar dia tuh nggak terlalu patah banget gitu loh, biar nggak terlalu patah banget si gardan ininya, jadi kerjanya nggak terlalu berat lah, kayak gitu. Jadi posisinya dia ke atas kayak gitu, soalnya kalau pas turun dia pasti rata. Nah pas ke pas ini dia rata kayak gitu. Tapi yang depan ini wajib rata cuy, kalau bisa tuh dia ini, kita lihat ini nggak bisa jadi patokan di sini, kita patokannya ini si link steering cuy. Nah si link steering ini cuy, ini tuh link steering ini kalau bisa dia posisinya agak dengak gini, ini tuh agak ke atas cuy, kayak gini, ini agak ke atas. Soalnya kenapa? Kalau rata juga bisa, tapi kalau ini posisinya agak ke bawah, yang pertama tuh ini nanti ngegasuk batu atau mentok di batu atau nyangkut gitu kan di apa namanya, di gravel atau gimana. Terus kalau ini agak ke bawah cuy, nanti dia pas belok rodanya itu malah miring cuy, malah miring kayak gitu cuy. Yakin dah, itu gue tahu dari gardannya MJX kalau nggak salah, MJX H8H kalau nggak salah ya. Dia tuh posisi gardan si ininya tuh dia agak di atas gitu, jadi jangan gini di atas itu. Ternyata itu tuh biar kalau belok, jadi si rodanya tuh miringnya tuh dia jadi chambernya tapi jadi chamber negatif kalau ininya di bawah, ke bawah setelannya, jadi agak kurang apa ya, kurang bagus tuh gitu bisa dibilang. Yang bagus tuh ke atas nih, jadi kalau pas ke atas itu dia pas belok dia tuh chamber kebalik cuy, malah chamber positif kalau gini. Nah kalau pas belok tuh dia malah rodanya tuh miring kayak gitu. Gimana ya, nggak ada contoh roda cuy, intinya si roda tuh jadi miring gini. Nah jelek cuy gitu ya, jadi miring gini kayak gitu. Yang bagus tuh pas dia belok tuh kan lurus ya, dalam keadaan lurus lah ya, kayak gini kan lurus rodanya kayak gitu cuy. Atau misalkan begini bisa kayak gitu. Jadi ini ya kalau enggak posisi rata lah cuy, ini tuh cuy kayak gitu. Makanya atau enggak agak dengak dikit kayak gitu kan,
Ini nih settingannya kayak gitu. Ini gue setting rata kalau nggak salah si gardannya tuh. Gue setting rata ya cuy, nggak agak ke atas. Kalau yang belakang agak ke atas cuy, nah, agak ke atas. Oke, kayak gitu cuy. Mungkin udah segitu aja cuy. Ini yang mentok ini nanti gue pasang ininya ya, biar nggak mentok lagi si servonya. Terus juga gue baru order ini juga kopel metal yang bahan besi ya, biar kuat kayak gitu, soalnya bawaannya masih plastik. Terus sama beli skid plate cuy. Nah, skid plate ini buat sini, buat pelindung bodinya ya, ini biar bodinya aman kalau gasruk atau jungkir balik gitu si mobilnya kayak gitu cuy. Oke, jadi mungkin itu aja kali ya cuy cara nyetingnya ya cuy. Oh ya, terus jangan lupa cuy dikasih lem cuy. Nah, ini gue kasih lem cuy, tuh gue kasih lem. Gue kasih lem apa? Gue kasih lem ini cuy, yang warna merah, permanen ya ini katanya ya, kayak gitu. Ini permanen ya, sengaja gue ngasih beli yang merah biar dia bener-bener kuat. Terus bisa nggak dibuka lagi? Bisa cuy, caranya dipanasin, dipakai korek aja, dibakar kayak gitu cuy. Ini semuanya ya tuh gue kasih treat locker atau lock tit. Ini ya di link root aja, di yang lain enggak, jangan kalau yang di lain, soalnya kalau yang di kayak ini aja enggak nih, udah gue kasih yang untuk link steeringnya kayak gitu cuy. Oke, udah kali ya. Gimana cuy, kira-kira penjelasannya enak kali ya, gampang ya? Untuk penjelasan cara nyeting si link root ini emang agak ribet cuy. Link root adjuster ini kalau menurut gue ribet ya. Jadi kalau buat yang pengen simple link yang model adjuster gini gak cocok banget. Jadi kalian mending beli yang model fix itu ya, yang model fixed itu, yang link rootnya kayak model standarnya, yang kayak orinya MN gitu, tapi dia besi bahannya kayak gitu cuy. Jadi nggak usah nyetel, nggak usah nyetel apa nyenter ya gitulah, nggak usah ngencengin baut, nggak usah ngelem di tinggal pasang kayak gitu. Cuman cuy, kalau kalian mau pakai gardan metal, kalau nggak salah tuh kalian kalau pakai gardan metal kalian mau pakai yang begini, nggak bisa pakai yang fix kalau nggak salah kayak gitu. Soalnya gardan metal itu dia tuh apa ya, kalau posisi jadi gimana ya, kalau setahu gue sih gitu sih cuy. Kalau pakai gardan metal, kalau kalian mau pakai gardan metal, kalian pakai yang model adjuster, kalau nggak salah yang ini aja, atas aja kayak gitu cuy. Bawahnya nggak usah pakai yang fix, bisa pakai yang fix kayak gitu, fixed, pakai yang fixed kalau nggak salah kayak gitu cuy. Setahu gue tuh yang gardan, kalau pakai gardan portal itu nggak bisa pakai yang model fixed ini apa si link rootnya. Jadi link rootnya harus pakai model yang adjuster kayak gini, kayak gitu ya. Soalnya tuh dia nanti tuh posisinya kalau gimana ya gitulah intinya cuy. Oke cuy, mungkin penjelasannya cukup sampai sini cuy. Ini finish dari apa, upgrade link root ya, finishnya dari upgrade link root, dan udah ya, nggak ada apa-apa lagi ya. Oke, ini mentok cuy, nanti mau gua pasang nih si ininya. Oke deh, mungkin segitu aja, cukup jelas ya cuy, mudah-mudahan jelas ya, gampang ya. Tapi saran gue, kalau kalian pengen yang simple aja, masa jangan beli link root yang adjuster gini cuy, lumayan agak ribet sih cuy. Mending beli yang fix ya, biar langsung pasang gitu cuy.
Oke deh, ini sekian ya cuy video part 2 nya untuk finish goalnya ya, dari si upgrade link root metal, shockbreaker metal, link base metal, sama bracket shock metalnya. Oke deh cuy, kita lanjut ke part 3 ya cuy. Di video berikutnya gue mau ini cuy, masangnya cuy base beam ini, skid plate, sama ini copper metal. Nah oke cuy, kita lanjut di video part ketiga ya cuy. Oke cuy, thanks for watching, semoga penjelasannya jelas dan informatif ya untuk teman-teman semua yang mau upgrade ini, upgrade part untuk si MN99 atau 98 yang versi 2. Oke deh, kayak gitu. Oke deh cuy, thanks for watching, kita lanjut di video berikutnya cuy. Bye bye.